Pun ketika bangunan itu tidak memiliki pondasi, maka apa yang terjadi? Bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan membangun aset atau mengoptimasi aset-aset digital atau mengoptimasi Instagram, aset-aset Instagram gitu ya. Maka yang terjadi adalah coba bayangkan ya, kalau seandainya Anda berada dalam sebuah bangunan yang tinggi menjulang, sangat menjulang, pencakar langit lah, skyscraper. Terus ternyata bangunan itu tidak memiliki pondasi, atau lebih tepatnya tidak memiliki pondasi yang kuat. Kira-kira apa yang terjadi? Tentunya Anda bisa membayangkan bangunan itu akan meliuk-liuk gitu ya, meliuk-liuk gitu ya. Nah, rasanya seperti apa ya? Bisa jadi bangunan itu tidak akan tahan lama. Kalaupun bangunan itu bisa berdiri, itu mungkin kena getaran entah gempa bumi atau getaran apapun ya, sangat sepele saja itu akan mudah. Kira-kira mudah apa? Pun demikian ketika kita mencoba untuk melakukan sebuah optimasi, sebuah pengelolaan yang berhubungan dengan digital marketing. Jadi saya selalu mengambil sebuah analogi, sebuah contoh bahwa sebenarnya ketika kita membangun atau mengoptimasi sebuah aset digital, misalnya di sini kita akan bicara tentang Instagram marketing, itu ibaratnya saya ibaratkan seperti kita membangun sebuah bangunan yang tinggi. Semakin tinggi bangunan itu, maka semakin dari jarak yang sangat jauh pun akan nampak, akan lebih kelihatan dibandingkan bangunan-bangunan sekitarnya. Begitu juga dengan membangun atau mengoptimasi aset digital itu. Semakin tinggi, semakin kata kunci atau mungkin apapun ya itu semakin sedikit, maka bangunan kita akan masih akan semakin nampak gitu ya. Pun ketika bangunan itu tidak memiliki pondasi, maka apa yang terjadi? Bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan membangun aset atau mengoptimasi aset-aset digital atau mengoptimasi Instagram, aset-aset Instagram gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita tentunya Instagram kita tidak akan memiliki kemampuan daya engagement yang tinggi. Karena apa? Ya karena kita tidak punya pondasi yang kuat. Kita tidak punya sesuatu yang membuat konten atau value atau mungkin apapun yang dipancarkan dalam konten itu yang memiliki daya tarik, memiliki daya engagement, memiliki membuat orang tertarik, membuat orang ingin berinteraksi dan sebagainya gitu. Ya, jadi hanya seperti itu juga. Pun demikian kalau seandainya kita tidak memiliki fondasi yang kuat dalam pengelolaan Instagram, maka yang terjadi adalah biasanya di tengah jalan itu kita akan berhenti, kita akan merasa lelah, kita akan merasa kayak putus asa barangkali, atau mungkin kita merasa mencari alasan bahwa tidak perlu ini dilakukan karena saya lagi sibuk nih gitu. Saya lagi banyak pekerjaan. Nah, itu karena apa? Ya karena kita tidak memiliki fondasi yang kuat gitu. Kita tidak memiliki pegangan yang kuat gitu. Terus yang kedua adalah ya kita biasanya adalah kita mencari alasan bahwa sebenarnya algoritma Instagram itu tidak bisa kita
kita cerna atau kita bisa kita pahami gitu ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya pasti karena kita tidak punya panduan, kita tidak punya fondasi yang kuat, sehingga kita kesulitan. Kira-kira ini algoritma Instagram itu seperti apa sih bentuk wujudnya, cara kerjanya, cara bermainnya. Pun demikian, dalam membangun sebuah aset digital maka penting, dalam kali ini saya akan membahas tentang fondasi dalam optimasi Instagram marketing. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kenapa fondasi Instagram marketing itu sangat penting? Ya karena kalau kita tidak mengelola dengan baik, kita tidak memiliki fondasi yang kuat, ya kendala yang kita hadapi adalah konten kita tidak memiliki daya engagement yang tinggi, terus kemudian kita tidak punya daya tahan atau konsistensi yang kuat gitu, yang tekun, yang gigih gitu ya, atau yang konsisten gitu. Atau kemudian kita nggak punya gambaran jelas tentang Instagram kita ini algoritmanya seperti apa. Dan kali ini saya akan membahas tentang di video short video course ini saya membahas sedikit tentang pentingnya fondasi. Nah, mengapa pentingnya fondasi itu? Yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan bahwa ketika kita membangun Instagram itu ya kita membangun sebuah menara yang tinggi. Instagram yang memiliki follower yang tinggi, yang banyak sampai jutaan, itu kan diibaratkan ya seperti bangunan yang tinggi. Semakin tinggi atau semakin banyaknya followers gitu ya, jutaan gitu, feednya akan ada berada di mana-mana gitu. Feednya akan berada di mana-mana gitu. Karena apa? Bahkan jangkauan feednya itu melebihi, ya, jangkauan kontennya itu melebihi dari follower yang kita punya gitu. Pun demikian dengan dalam ya seperti bangunan tadi, bangunan semakin jauh karena tingginya ya mencakar langit, maka semakin jauh bangunan itu akan pas kelihatan dibandingkan dengan langit. Nah, lalu bagaimana ketika kita membangun bangunan itu? Yang pertama Anda harus perhatikan, ya ibaratnya kalau kita membangun bangunan itu yang harus kita perhatikan adalah blueprint, teman-teman. Blueprint konstruksi, perancangan atau mungkin perencanaan atau mungkin kira-kira rancangan. Blueprint itu rancangan ya. Rancangan konstruksinya seperti apa? Nah, ini perlu diperhatikan. Tanpa ada blueprint ya kita nggak akan bisa membangun menara yang kokoh, menara yang kuat gitu ya, konstruksi yang kokoh yang kuat, yang satu sama lain saling terhubung. Pun demikian tidak hanya kokoh, tapi estetikanya tidak akan nampak gitu. Tidak akan benar-benar membuat orang itu keren gitu ya. Kenapa? Blueprintnya tidak ada. Dan blueprint ini tidak semua dimiliki oleh konstruksi yang lainnya, karena dia benar-benar unik kan gitu. Karena dia pencakar langit gitu ya. Dibandingkan yang lain dia paling tinggi gitu. Pun demikian, tanpa adanya tanpa aja. Yang kedua yang pertama adalah blueprint, kedua adalah parameter yang jelas. Parameter yang jelas ini kalau sebuah bangunan itu bisa jadi misal gitu ya, kira-kira dengan tinggi sekian meter gitu, sekian ratus meter atau sekian ribu meter gitu ya, kira-kira fondasinya seperti apa sih, matanya bagaimana gitu. Tadinya harus ada parameter gitu. Terus elemen-elemen penting dan sebagainya supaya menopang untuk bangunan itu apa saja. Nah ini, jadi membangun sebuah bangunan itu harus memiliki parameter yang jelas. Dan yang kedua adalah fondasi yang kuat. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya membangun Instagram pun demikian juga, harus punya blueprint, memiliki parameter yang jelas, fondasi yang kuat.
Lalu bagaimana untuk memiliki 3 hal ini? Nah, untuk memiliki 3 hal ini saya tawarkan, atau saya sudah punya semacam kayak apa namanya itu, pattern atau pola yang bisa dijadikan kita untuk membangun sebuah bangunan di aset Instagram kita. Itu words pattern Instagram marketing. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu the words pattern Instagram marketing itu apa. Yang jelas, yang pertama adalah define your purpose Instagram. Terus kedua, unblocking main message. Yang ketiga ada organizing your ideas simulation. Dan yang keempat adalah the callback your pattern. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dalam short video course berikutnya. Nanti kira-kira bagaimana membuat pattern atau words pattern ini dalam aset Instagram. Terima kasih, saya Dian Komting di sini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Anda. Salam optimasi.